Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menyampaikan materi tentang media pendidikan dalam proses pembelajaran. Di mana kita ketahui bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, dilihat dari bab 1 pasal 1 butir ke-1. Di sana itu sudah tertuliskan. Lalu istilah berikutnya adalah peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur atau jenjang atau jenis pendidikan tertentu. Misalnya pelatihan tentang elektronika, pelatihan tentang komputer, dan seterusnya. Itu namanya jenis pendidikan tertentu. Kemudian pengajaran itu sendiri suatu proses di mana berlangsung suatu interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berikutnya adalah pendidikan dalam hal ini memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Untuk apa? Untuk melanjutkan fungsi dan tujuan tersebut, maka peran dan fungsi sistem dalam proses pembelajaran atau pengajaran itu sangat dipentingkan. Itulah proses-proses pendidikan, peserta didik, apa itu pengajaran, gitu, dan seterusnya. Berikutnya adalah karena kita ini adalah media pendidikan di dalam bagaimana multimedia pembelajaran atau multimedia yang kita gunakan itu bisa berfungsi dalam proses pendidikan, maka kita perlu tahu apa itu media. Media adalah berasal dari kata bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, itulah media. Media, kata media berasal dari bahasa Latin gitu ya, medium secara harfiahnya. Jadi media juga ini merupakan perantara yang harus kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Dari mana? Dari dosen ke mahasiswa atau dari guru ke peserta didik atau dari pelatih ke peserta pelatihan. Nah, di mana itu media pendidikan adalah segala alat yang membawa pesan-pesan atau informasi instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, atau dengan kata lain segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Kalau ada media pendidikan yang kita gunakan, ya kita harapkan peserta didik itu bisa termotivasi untuk belajar. Itu namanya merangsang siswa, keinginan. Nah, ini ciri-ciri umum media pendidikan. Yang pertama adalah media pendidikan yang dikenal sebagai hardware, yaitu sebagai benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera kita. Media yang dikenal sebagai software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam hardware yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Kemudian penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audionya. Seperti yang saya gunakan sekarang, ini menggunakan media berbasis IT. Media pendidikan merupakan alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Kalau di dalam kelas misalnya kita tidak bisa membawa benda yang besar, maka bisa dibuatkan medianya, baik berupa gambar atau prototipe atau apapun namanya. Lalu ciri yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka mengkomunikasi dan berinteraksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi, itu bisa digunakan. Kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, OHP. Nah, film-film yang itu kenapa dikatakan kelompok kecil? Karena hanya dalam satu ruangan, ya mungkin orangnya hanya
500 atau 1000. Kalau studionya besar maka bisa kelompok kecilnya itu hanya sekitar 1000. Tapi kalau dia televisi atau radio sudah itu bisa sedunia gitu. Nah, kemudian perorangan, misalnya modul komputer, radio tape, kaset atau PC video recorder. Nah, sikap, pembuatan organisasi, strategi dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu pengetahuan. Apa tantangan guru tentang media pendidikan? Apakah ia memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengertian yang cukup tentang media pendidikan? Maka adik-adik sebagai calon guru, ini penting mengetahui apa sih media pendidikan itu supaya tantangan ini bisa dihindari. Nah, tantangannya apakah memiliki pengetahuan? Kemudian yang kedua, ia memiliki keterampilan bagaimana menggunakan media yang ada. Siapa tahu alatnya sudah ada, medianya ada, cara menggunakannya adik-adik tidak bisa, atau mahasiswa atau guru atau pelatih itu kan menjadi bagian yang kurang bagus. Apakah ia mampu membuat sendiri alat media pendidikan yang dibutuhkan? Jika seandainya tidak ada listrik, tidak bisa menggunakan OHP, tidak bisa menggunakan LCD, maka media yang dibuat ya media sederhana yang tidak membutuhkan listrik. Apakah ia memiliki pengetahuan keterampilan dalam bidang administrasi media? Bagaimana mengatur media, alatnya di mana disimpan, kemudian bagaimana cara membuatnya, dan seterusnya. Apakah ia mampu melakukan penilaian terhadap media yang akan atau telah digunakan? Media ini harus saling menilai. Apakah media yang saya buat itu efektif atau tidak efektif? Makanya penting untuk kita tahu, oh ini kurang bagus. Karena kalau misalnya saya menggunakan medianya kertas biasa, ternyata satu kali pegang oleh peserta didik itu robek. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya tingkatkan ketebalannya menggunakan karton. Kalau dia juga masih belum memadai, ya ditingkatkan lagi menggunakan yang bahan yang lain. Itu namanya mampu melakukan penilaian. Jadi media dibuat tidak juga bahwa segitu-gitunya gitu. Itu harus dilakukan penilaian. Nah, berikutnya. Dari yang ada di atas sana, adik-adik harus menyelesaikan tagihan untuk perkuliahan pertama. Apa itu? Baca secara mendalam materi dan buat kajian perbandingan dengan menggunakan referensi. Adik-adik diminta mencari 5 buah buku dan 5 jurnal ilmiah berkala yang lengkap kutipan dan referensinya berkaitan dengan materi tentang media pendidikan. Nah, buat dalam bentuk file PDF, lalu upload pada Oke. Perhatikan jadwal uploadnya. Siapa tahu itu sudah off, lalu adik-adik tidak memasukkan di sana. Itu ada jadwal-jadwalnya. Silakan dikaji. Saya selalu semangat untuk sukses studi. Nah, terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.